warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Jemaah pengajian Masjid Nurul Ihsan Padang Pulau yang kami hormati, untuk kajian malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang sifat salat Nabi mengenai bab jamak salat fardu. Jadi untuk yang musafir, mana tahu kita nanti melakukan perjalanan, mudah-mudahan dengan ini kita dipermudah untuk mendapatkan ilmu. Demikian apa yang kami sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk agama kita. Untuk mempersingkat waktu, tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Wa qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Waliyadu billah. Bapak Ibu rahimani rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan kajian kita tentang sifat salat Nabi sampai pada salat jamak dan qasar. Salat jamak dan qasar. Insyaallah kita pasti akan pernah menjadi musafir, ya. Walaupun mungkin berapa kali. Sekarang pengertian safar. Safar artinya itu keluar dari satu daerah ke daerah yang lainnya untuk mengadakan perjalanan yang jauh. Batasan safar ini karena terkait dengan salat jamak dan salat qasar. Ini kalau dia hubungannya dengan qasar, maka hubungannya dengan musafir. Tapi kalau jamak, maka selain itu bisa. Sekarang berapa jarak batasan safar sehingga sholat itu bisa dikosor? Maka ini khilaf para ulama terkait tentang safar ini. Para ulama berselisih pendapat
ada silang pendapat di kalangan para ulama terkait tentang jarak safar. Jarak safar ada 3 di antaranya. Di antaranya disebutkan bahwa jarak safar itu jaraknya yakni mencapai 48 mil. 48 mil itu jaraknya, yakni menempuh jarak 4 buruj atau 16 pasah atau 48 mil. Atau kalau kita lebih mudahnya, kalau bahasa kita itu sekitar 85 kilometer. Ini yang pendapat yang pertama. Ya, hal ini berdasarkan dan ini pendapat mayoritas para ulama. Ini pendapat siapa? Mayoritas para ulama. Di antaranya adalah dari kalangan Syafi'i, Hambali, dan Maliki. Jadi saya ulang, safar ini batasnya khilaf para ulama. Ada 3 pendapat. Pendapat kalangan Syafi'i, Hambali, dan Maliki, mereka mengatakan sudah dihitung safar kalau dia sudah sampai kepada 4 buruj atau 16 pasah. Kalau bahasa kita lebih mudahnya 85 kilometer. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara mu'allaq, ya. Kemudian diwasalkan oleh Al-Baihaqi juga dari sahabat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi wa kana Ibnu Umar wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya dahulu Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yaqsurani wa yuftirani fi 4 burud wahyan 16 farasakhan. Dahulu Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, siapa Ibnu Umar ini, Pak? Sahabat Nabi. Kemudian Ibnu Abbas, siapa ini? Sahabat Nabi juga. Sehingga Ibnu Umar dan Ibnu Abbas ini juga salah satu ulamanya para sahabat, ya. Di antaranya ulamanya para sahabat, ya. Ibnu Umar, Ibnu Abbas ini masyhur, ya. Nah, mereka berdua itu mengqashar salat dan tidak berpuasa tatkala mereka menempuh jarak sejauh 4 buruj. 4 buruj itu kalau bahasa kitanya itu 85 km. Sehingga kalangan Syafi'i, Hambali, dan Maliki, mereka ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara mu'allaq. Sudah, sehingga para ulama yang 4 mazhab ini mereka mengambil pendapat ini yang lebih kuat. Kenapa? Karena ini pendapat atau perbuatan yang dilakukan oleh sahabat. Di antara Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, cukup perbuatan sahabat dan Ibnu Abbas sebagai rujukan. Apalagi sahabat ini adalah sahabat di kalangan ulamanya sahabat. Di antaranya Ibnu Umar, Ibnu Abbas itu, Pak, itu ulamanya sahabat. Di antaranya, ya, ulama sahabat. Mereka maka 4 mazhab ini mereka sepakat. Nah, ini pendapat yang pertama. Ingat ya, pendapat pertama dikatakan safar itu berapa kilometer kalau bahasa kita lebih mudahnya? 85. Ini pendapat siapa? 3. Pendapat Syafi'iyah, kalangan Syafi'iyah, pendapat siapa lagi? Hambali, dan pendapat Maliki. Ingat ya. Jadi ini 3 para ulama besar ini, ulama dunia, ya. Rujukannya kenapa? Karena perbuatan sahabat. Siapa sahabatnya? Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Baik, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, disebut safar jika telah melakukan perjalanan dengan jarak selama 1 hari 1 malam. Jadi dikatakan safar itu kalau sudah perjalanan 1 hari 1 malam. Paham ya? Ini pendapat yang kedua. Nah, ini pendapat ulama Hanafiyah. Ada siapa? Ulama Hanafiyah.
Mereka membawakan dalil dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan selainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu li imra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, antusafira masirata yaumin wa lailatin laisa ma'ha hurmatun. Jadi tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir antusafira, mengadakan apa? Perjalanan, safar. Tidak boleh bagi wanita sejauh sejarah masirata yaumin wa lailatin, sejarah satu hari satu malam. Laisa maha hurmatun, tidak ada bersamanya mahram. Sehingga wanita Bapak Ibu tidak boleh mengadakan perjalanan safar kalau tanpa diiringi siapa? Mahramnya. Hatta naik haji, na'am, hatta menunaikan haji. Karena kalimatnya ini jelas, la yahilu imra'ah, tidak halal. Berarti apa menunjukkan apa itu maknanya? Haram, tidak boleh. Hatta itu naik haji. Padahal naik haji itu bagian apa? Rukun Islam. Ya. Baik. Tapi pembahasan kita bukan itunya ya. Tapi pembahasan kita jaraknya ini. Gimana jaraknya? Jaraknya yaumin wa lailah. Satu hari itu malam. Inilah yang jadi pegangan ulama Hanafiyah. Sehingga dikatakan safar itu kalau jaraknya sudah satu hari satu malam. Begitu. Paham ini pendapat yang kedua? Sudah bisa bedakan pendapat yang pertama sama yang kedua ini? Sudah ya? Yang pertama tadi berapa kilometer? Yang kedua? Yang ketiga, pendapat yang ketiga di antara ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan mazhab Zahiri. Pendapat yang ketiga, tidak ada batasan jarak safar, tidak ada batasan. Ya, maka sudah boleh dikatakan safar itu menurut urf. Apa? Urf, apa itu artinya urf? Kebiasaan. Biasa masyarakat kalau itu sudah terus safar ya sudah safar. Kalau belum ya belum. Belum ya belum. Mereka berdasarkan ini pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, kemudian mazhab Zahiri. Ada hadis yang menyebutkan bahwa Nabi SAW pernah menempuh jarak kurang dari yang tadi disebutkan. Ya, namun ketika itu beliau sudah mengqashar sholat. Perhatikan dalam hadis yang sahih oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan selainnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, "Sholaitu zuhra." Saya, siapa sayanya? Anas bin Malik. Siapa Anas itu? Sahabat Nabi. Supaya kita paham ini Pak. Sholaitu zuhra, saya sholat zuhur. Ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah. Bersama Nabi SAW di mana? Di Madinah, kota Madinah. Arba'an wa bidil Hulaifah rak'atain. Saya kata ini Anas yang bercerita ini. Saya pernah sholat bersama Nabi di Madinah. Itu 4 rakaat. Jelas 4 rakaat orang masih di kampungnya, ya kan? 4 rakaat. Kemudian wajil Hulaifah tatkala sampai ke Jul Hulaifah berapa artinya? Rak'ataini. Saya mengerjakan sholat 2 rakaat sholat zuhur bersama Nabi. Ini menunjukkan apa? Dari Madinah ke Zulaifa itu dekat jaraknya, nggak pada jauh. Sudah, artinya asal sudah lewat dari kampungnya, daerahnya, sudah bisa dikatakan apa?
safar. Ini lakukan Nabi, dilakukan oleh Ibnu Abbas, Anas bin Malik. Anas bin Malik pernah mengkosor salat bersama Nabi tatkala sudah meninggalkan kampungnya. Dari Madinah ke Zulaifa itu dekat jaraknya, tidak paling jauh, tapi sudah lewat perbatasan. Begitu. Ya, begitu. Nah, sehingga Yudhikwa ini 3 pendapat. Sehingga kenapa? Karena kebiasaan uruf mereka sudah safar. Cuman Allah Ta'ala alam, ya, kesimpulan dari berapa pendapat di atas, maka silakan 3 ini karena masing-masing ada apanya? Ada dalilnya mereka masing-masing. Ada dalilnya, ya. Nah, jadi pendapat masalah ini yang kuat kalau kita lihat, ya ada yang mengatakan pendapat yang kuat itu ya 85 km sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, ya kan? Sebagian tidak. Itu 1 hari semalam. Karena Nabi SAW melarang wanita mereka safar tanpa mahram 1 hari 1 malam. Artinya kalau begitu jaraknya 1 hari semalam. Oh tidak, kebiasaan uruf. Kalau sudah lewat daerahnya sudah bisa. Karena ini perbuatan Anas bin Malik bersama Rasulullah SAW, gitu ya. Sehingga ini harap perkara yang longgar Bapak Ibu. Perkara apa? Yang longgar. Sehingga pendapat yang lebih kuat gimana? Pendapat yang lebih kuat, lihat ini. Pendapat pertama tadi perbuatan Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Yang kedua, perbuatan siapa tadi? Yang kedua tadi seorang wanita. Rasulullah melarang wanita itu mengadakan safar. Berarti kan ada ucapan Rasulullah kan, tidak boleh wanita safar sejak 1 hari itu malam, ya kan, tanpa mahram. Ini kan perbuatan Rasulullah, apa ucapan Rasulullah. Kemudian yang ketiga, Anas bersama Rasulullah itu sudah mengkosor dan kalau sudah pindah dari kampungnya tempatnya. Sehingga ini masing-masing punya dalil. Silakan. Ya, kalau antum bingung, ya gimana Ustaz kalau saya pindah daerah? Ini sebenarnya sudah lain daerah kan? Nah, sudah. Kalau gitu supaya lebih mudah, ya sudah, antum cari yang 85 km. Itu lebih aman. Itu ngambil titik tengahnya. Nabi apa? Titik tengahnya. Kalau tadi mungkin kalau lewat daerahnya mungkin saja dekat, ya kan? Semakin dekat. Kalau 1 hari semalam mungkin jauh, ya kan? 1 hari semalam itu kalau oke lah, kalau zaman dulu paling banter naik kuda, ya kan? Itu sudah bisa berapa itu? Mungkin bisa sampai Medan kan? Lewat mungkin sudah. Sehingga ambil pertengahan. Kenapa? Inilah yang diambil oleh 3 mazhab. Karena Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan Imam Malik. Dan saya condong kepada pendapat tersebut. Jadi berapa jaraknya? 85 km. Sehingga kalau antum sudah mengadakan perjalanan sejauh 85 km, maka sholat antum sudah bisa dikosor, diringkas. Zuhurnya 2 rakaat, asarnya 2 rakaat. Paham sudah Bapak Ibu? Mengenai jarak kami ini. Kemudian ayat warahimani warahimakumullah. Sholat-sholat yang bisa dijamak dan kosor itu, ingat ya, kalau dia yang bisa dijamak itu atau dikosor itu dia zuhur sama asar, maghrib sama isya. Nggak bisa dia asar sama maghrib, bisa nggak? Asar, antum misalnya mau berangkat dari sini misalnya jam 3, kan itu habis zuhur, tapi belum asar. Sampai di sana misalnya maghrib, itu nggak bisa Pak. Karena gandengan pasangannya itu zuhur sama asar, maghrib sama isya. Subuh nggak ada sendiri dia. Subuh mau digosok cuma 1 rakaat, nggak bisa dia. Ya, jadi ini dia. Baik. Kemudian, ayo rahimani rahimakumullah. Sebab sholat dijamak dan dikosor. Ya sebabnya. Kalau dia ini berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang sholat yang dijamak dan sholat yang dikosor. Wal qasru sababuhu safar khasatan
la yajuzu fi ghairi as-safar. Jadi qasar itu diringkas dua-dua itu, atau kalau maghrib 3-2 itu kata timnya itu khusus untuk siapa? Orang yang safar. Jadi qasar itu untuk yang safar, Pak. Kalau nggak safar nggak bisa jadi qasar, nggak bisa. Wa ammal jama'u, adapun yang dijamak, fasababuhu, sebabnya itu al-hajatu. Adanya apa? Hajat. Adanya hajat. Adanya apa itu hajat ya? Apa hajat? Adanya kebutuhan. Wa uzur. Adanya apa? Uzur. Apa uzurnya? Uzurnya itu hajatnya apa? Ingat ya, kalau dia kosor cuma ketika kapan? Safar ya. Selain safar berarti boleh nggak dikosor? Tidak boleh. Tidak boleh. Kalau jamak boleh selain safar. Kapan itu jamak yang boleh selain safar? Ini disebutkan lil matar, tatkala apa? Hujan deras. Hujan. Ini boleh dijamak. Paham? Contoh begini. Misalnya kita sholat maghrib di masjid nih, di masjid. Begitu sholat maghrib, ya kan? Hujan deras. Siap sholat maghrib, pasti hujan deras juga. Boleh nggak itu dijamak sama sholat isya? Boleh. Maka dari kalau jam'u lil matar. Demikian juga terkait dengan jamak ini boleh tatkala lil matar, tatkala hujan. Boleh. Sehingga di sholat maghrib kemudian langsung sholat isya. Tapi kalau dikosor nggak boleh. Dijamak aja, digabungkan aja. Maghrib 3 rakaat, isyanya berapa? 4. Ini yang pertama. Kemudian wanahwi lil marid atau lil marad. Apa contohnya? Yang ini boleh dijamak tatkala lil marad, sakit. Boleh dijamak. Apa? Sakit. Bisa seorang yang sakit. Orang sakit ini kan payah, ya kan? Payah gerak, payah ngomong, makan pun malas, ya kan? Maka ini boleh dijamak. Dijamak, ingat ya, bukan di kosor. Supaya untuk meringankan dia. Supaya dia misalnya, apalagi kalau sakit itu sakit model bolak-balik ke kamar mandi, ya, kemudian lemas dia, ya kan? Maka siap sholat zuhur, dia boleh sholat asar. Atau siap sholat maghrib, dia boleh sholat isya. Paham sampai sini? Ini ada sebut. Pertama tadi ketika apa? Hujan. Yang kedua ketika sakit. Wa nahwi li ghairi dzalika min al-asbab. Kemudian selain yang daripada itu boleh, ya. Selain daripada itu maka tetap boleh. Kenapa? Karena fa'innal maksuda bihi, karena sungguhnya maksud dari dibolehkannya jamak itu katanya apa? Raf'ul haraji an ummah. Itu untuk mengangkat kesulitan dari umat ini, kaum muslimin. Jadi boleh jamak itu Pak kalau dia ada musyaqqah, boleh. Apa arti musyaqqah? Adanya kesulitan. Kalau ada kesulitan, ada musyaqqah, boleh dijamak. Boleh. Contohnya tadi apa? Hujan deras. Ya kan? Contohnya apa? Sakit. Contohnya apa misalnya? Contohnya misalnya kalau kita dalam perjalanan macet di perjalanan, boleh itu dijamak. Walaupun kita belum hitungan apa? Safar. Contoh nih, jadi ketika saya berangkat itu udah macet, ya. Nah, cuman karena saya naik sepeda motor kan lebih mudah ya kan. Kalau di mobil saya jamak tadi itu. Begitu ya. Sudah. Jadi kalau dia walaupun dia belum safar tapi karena macet itu bisa lama waktunya kan, maka boleh dijamak. Boleh jamak. Baik dikerjakan di awal maupun di akhir. Di akhir tak masalah. Tapi paham sampai sini Bapak Ibu? Baik ya. Kemudian ayat ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Syarat dan waktu salat dikosor.
syarat seorang musafir boleh qasar salat ya. Pertama, dia punya niat untuk safar. Untuk safar memang niat untuk safar. Ya. Ya jelas dia mestinya untuk safar 85 km. Kemudian sudah mencapai jarak 85 km. Pertama niatnya dia safar. Saya mau safar ini. Nah, kalau saya niatnya mau safar, itu tadi sebagian ulama mengatakan kalau dia walaupun belum sampai jaraknya 85 km, tapi kalau dia ada niat untuk safar, sudah dalam keluar kampung, ya masuk. Begitu ya, sudah masuk safar. Yang kedua, ya ada yang mengatakan ya 85 km baru safar. Ya ala kulli hal silakan lah. Itu berlapang dada. Kemudian jika masih dalam perjalanan, ini itu syarat safar yang sudah disebutkan ya, syarat dan seorang musafir itu kalau ada niat, kemudian safar sedang jaraknya, kemudian sudah keluar dari bangunan daerah yang terakhir kan, kemudian masih dalam perjalanan. Ini kalau masih dalam safar boleh kita menjamak dan qasar boleh. Masih dalam perjalanan safar. Ya, selagi kita belum menetap. Kemudian sholat sunnah rawatib ketika safar. Ketika safar, Bapak Ibu, tidak ada sholat sunnah, tidak ada. Misalnya antum mau safar ini, sudah tidak ada sholat sunnah. Lalu yang wajib aja pun di qasar, yang wajib aja di qasar, sunnah tidak ada. Kecuali sholat qabla fajar atau sholat sunnah sebelum subuh. Kalau sholat sunnah selainnya maka tidak ada. Tidak ada. Yang rawatib ya, yang rawatib. Yang rawatib beda dengan yang sunnah tapi bukan yang rawatib, itu boleh. Contoh misalnya, antum misalnya kondisinya safar, sudah mau masuk ke dalam masjid, antum boleh sholat tahiyatul masjid walaupun antum safar. Paham? Misalnya ini rombongan banyak nih, kemudian ada yang ambil wudhu masjid di sana, antum masuk ke masjid, antum begitu masuk masjid boleh sholat 2 rakaat. Sholat tahiyatul masjid namanya, boleh. Paham? Walaupun antum safar, boleh. Jadi sholat sunnah rawatib, yang rawatib itu tidak ada kecuali apa? Sholat sunnah subuh. Baik. Ini hadisnya panjang ya. Saya bacakan artinya. Kuntu Hafsah bin Asim maksudnya pernah bersama Ibnu Umar dalam suatu perjalanan. Lalu ia melaksanakan sholat zuhur dan asar 2 rakaat, kemudian bangkit menuju ke sebuah karpet. Lalu dia melihat orang-orang mengucapkan tasbih selesai sholat. Ia pun bertanya apa yang mereka kerjakan. Aku menjawab, mereka mengucapkan tasbih. Ibnu Umar lalu berkata, seandainya aku berniat melaksanakan sholat sunnah qabliyah atau ba'diyah, niscaya aku akan menyempurnakannya. Aku sering menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga beliau wafat dan beliau tidak melakukannya lebih dari 2 rakaat. Menemani Abu Bakar hingga wafat dan ia tidak melakukannya lebih dari 2 rakaat. Demikian pula dengan Umar dan Utsman. Sehingga itu tidak ada, ya. Kecuali di sini sebutkan, ya, kecuali rakaatai al-fajr, kecuali sholat sunnah 2 rakaat sebelum fajar. Sehingga hal ini adalah panjang penjelasannya. Cuma kita ringkas bahwa tidak ada sholat sunnah rawatib ketika safar kecuali sholat sunnah subuh. Dan demikian. Kemudian cara musafir berjamaah di belakang imam mukim. Jadi kesimpulannya ya ikhwah, ya, kalau kita safar kemudian misalnya kita sholat zuhur atau sholat asar dalam kondisi safar, tapi kita sholat bersama orang-orang yang di situ bersama mukim, maka kita tidak boleh kita qasar, tidak boleh. Kenapa? Kalau kita misalnya kita ini mau pergi dari sini ke Medan misalnya, kemudian di perjalanan di perdagangan misalnya kita sholat zuhur atau sholat asar ya kan? Kita qasar tidak. Kalau mereka sholatnya lengkap, 4 rakaat, kita pun lengkap.
Kalau kita sebagai makmumnya, paham? Karena innama ju'ilal imam liyutamma bi. Dijadikan imam itu untuk diikuti. Sehingga kalau kita sholat bersama mukim, orang tempatan, maka kita sholatnya sama seperti mereka. Kita sholat sama seperti apa? Mereka. Mereka memperkan sholat zuhurnya, kita juga memperkan sholat zuhurnya. Nah, paham ini? Nah, setelah mereka selesai salam, kita boleh jamaah. Berarti kita tambah sholat apa? Asar. Berapa rakaat asarnya? Iya. Yang zuhurnya boleh nggak dua? Tidak boleh. Karena apa? Kita sebagai makmum ikut. Bukan kita 2 rakaat kita salam, kemudian orang itu bangkit lagi. Enggak. Ini berarti kita mufaraqah, keluar dari jamaah. Ya, paham ini? Baik. Tapi kalau misalnya kita safar, kemudian kita jadi imam, para mukimnya itu ikut kita, mukim jadi makmum, maka tatkala kita salam, maka mukimnya nggak boleh ikut salam. Paham nggak ini? Antum safar, kemudian antum jadi imam. Udah begitu antum sholat, mungkin itu sunyi, ya kan? Sudah antum sholat zuhur 2 rakaat atau sholat asar 2 rakaat. Orang tempatan datang, jadi makmum dia. Maka begitu antum salam, dia nggak boleh ke salam. Begitu antum salam, dia tambah 2 rakaat. Dia sempurnakan sholatnya menjadi berapa? 4 rakaat. Nah itu dia. Karena dia kondisinya bukan safar. Ingat, yang boleh dikosor itu hanya bagi orang-orang yang safar. Sekali lagi, yang boleh dikosor itu hanya untuk orang yang safar. Selain safar tidak boleh. Jamak boleh, silakan. Kalau safar, kalau kosor tidak boleh. Baik. Kemudian bagaimana kalau kita misalnya safar pada hari Jumat? Boleh nggak sholat Jumat digabung sama sholat asar? Gimana? Antum bikinnya hari Jumat, sebelum Jumat berangkat antum. Karena aja Ustaz bikinnya hari Kamis biar hari Ustaz. Ya kalau pas kebutuhannya hari Jumat, ya kan? Orang tua itu misalnya sakit di Medan, di mana misalnya, ya kan? Kan nggak mungkin. Mak, sakitnya besok aja namanya, kan nggak mungkin kan? Misalnya operasi gitu kan nggak mungkin operasinya besok aja ya. Atau kecelakaan, ya kan? Kan nggak mungkin saya bilang kalau mau kecelakaan besok aja, jangan sekarang Jumat, kan nggak mungkin kan? Kalau antum misalnya berangkat hari Jumat, qabla Jumat antum udah berangkat, katakanlah jam 10, jam 11 berangkat, sudah di perjalanan ada dengar suara azan sholat Jumat, gimana? Boleh nggak Jumat di jamak dan dikosong sama asar? Boleh nggak? Antum udah pernah safar hari Jumat? Hah? Belum pernah? Ada saya jawab aja lebih cepat. Sholat Jumat tidak boleh di jamak dan dikosong dengan sholat asar. Tidak boleh kosong sholat asar, tidak boleh. Ya. Karena apa? Karena Jumat itu beda dengan zuhur, nggak sama. Sehingga tadi yang boleh di jamak kosor itu zuhur sama asar, maghrib sama isya. Bukan Jumat sama asar, nggak boleh. Jumat berapa rakaat? 2. Zuhur berapa rakaat? 4. Beda kan? Beda. Zuhur ada khotib nggak? Zuhur nggak ada. Jumat ada. Ya kan? Sehingga ini hal yang berbeda. Kalau gitu, kalau antum berangkat misalnya, berangkat hari apa? Hari Jumat. Ya, kalau antum misalnya berangkat hari Jumat, ini sekali lagi ingat, sholat Jumat bagi musafir hukumnya tidak wajib. Tidak apa? Tidak wajib bagi musafir. Jadi boleh antum tidak sholat Jumat berjamaah bersama mukim, tapi antum jamak sholat zuhurnya dengan sholat asar. Jadi antum bukan sholat Jumat, sholat zuhur namanya. Ya. Nanti kita sebutkan. Baik. Kenapa? Iya, dalilnya adalah surat Jumu'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi sholat Jumat ini pertama hukumnya wajib ya.
bagi orang-orang yang beriman. Ya hai orang beriman, apabila disuruh untuk menunaikan salat Jumat, maka bersegeralah kamu pada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Dan demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Disebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abu Daud dari sahabat Tariq bin Syihab dari Nabi SAW, beliau bersabda, al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslim. Salat Jumat itu wajib atas orang muslim fi jamaah, dengan cara apa? Berjamaah. Illa, kecuali. Kalau ada kecuali, berarti yang kecuali itu tidak wajib. Paham ini? Illa arba'at, kecuali 4 orang. Pertama apa? Abdun. Pertama abdun. Apa itu abdun? Budak ya. Pertama abdun, mamluk, seorang hamba yang punya majikannya. Seorang hamba tidak wajib sholat Jumat, Pak. Budak. Zaman dulu ya, zaman peperangan kalau misalnya ditawan jadi budak jadi. Maka budak itu tidak wajib sholat apa? Jumat. Ini kata Nabi. Yang kedua, imro'atun, wanita. Jelas kita tahu ya, wanita nggak wajib sholat apa? Jumat. Kemudian sobiyun. Apa sobiyun? Anak-anak nggak wajib sholat Jumat. Namanya anak-anak, ya kan? Dan yang keempat, umaridun, orang yang sakit, nggak wajib. Kemudian disambung dengan hadis yang lain. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Qudni dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa 'alal musafiri jumu'ah." Laisa 'alal musafiri jumu'ah. Apa artinya itu? Tidak ada kewajiban sholat Jumat bagi musafir. Jadi tidak wajib. Tidak wajib. Sehingga kalau antum berangkat hari Jumat, maka boleh antum tidak sholat Jumat bersama para mukim. Karena safar tidak wajib. Ini jadi. Maka gimana caranya? Ya sudah, antum jamaah aja, jam kosong sama sholat asar. Sudah. Misalnya antum berangkat dari sini sebelum Jumat sampai Medan misalnya pas asar. Berarti sudah antum sholat zuhur 2 rakaat, kemudian sholat asarnya 2 rakaat selesai. Paham ya? Kalau antum tetap mau belok juga sholat Jumat, silakan, tidak masalah. Sholat Jumat berapa rakaat? 2 rakaat. Habis itu gimana? Dijamah sama sholat asar. Coba, antum lagi safar tapi antum ingin belok sholat Jumat bersama mereka. Siap sholat Jumat, assalamualaikum warahmatullahi. Gimana? Apa yang antum lakukan? Sambung sholat asar 2 rakaat atau lanjutkan perjalanan? Hah? Asar rakaat. Langsung sholat asar rakaat. Dijamah. Ya. Baik. Sekarang ingat, pasangan jamak qasar tadi apa? Ingat. Jurusan apa? Asar. Ini saya ulang-ulang ini supaya duduk pemahamannya. Maghrib sama apa? Isya. Sudah. Di zaman di qasar. Sekarang antum sholat Jumat. Jumat itu tidak bisa di qasar kamu sama sholat asar. Karena ini nggak satu level. Paham? Tidak satu apa? Level. Jumat itu sendiri dia, sendiri. Asar sendiri. Jadi kalau gitu gimana? Antum berangkat sholat Jumat. Sudah. Nanti waktunya asar, antum tinggal sholat. Kalau antum sholat sama mukim, rakaat. Kalau antum sholatnya nggak sama mukim sendiri, berapa rakaat? Iya. Paham sampai sini? Atau setelah antum yang nggak sholat Jumat, udah tuh lanjutkan perjalanan. Nanti begitu masuk asar, antum sholat zuhurnya 2 rakaat, asar 2 rakaat selesai. Kenapa? Karena laisa 'alal musafir jumu'ah. Tidak wajib bagi musafir sholat Jumat berjamaah. Paham sampai sini? Mudah, insyaallah mudah. Tinggal antum mau sholat Jumat atau tidak, gitu aja. Kalau udah ya sudah, lanjutkan perjalanan, lanjutkan. Kalau mau sholat ya sudah, antum sholat, begitu ya. Tapi ya bagi orang-orang safar
ini maka yang lebih ahsan dia wallahu taala alam, maka dia tetap di jamak qashar lanjutkan perjalanan ya, di jamak qashar di akhir ya. Kalau kita lihat hadis-hadis terkait dengan jamak qashar ini Pak dilaksanakan di akhir yang sering hadis-hadisnya kalau kita perhatikan ya. Sholat zuhur masuk asar, maka sholat di mana? Di zuhur atau di asar? Di asar. Di asar. Maghrib sama isya, sholat di mana? Di isyanya. Gitu ya. Di isyanya. Ini yang sering dilaksanakan ya. Baik. Kemudian Bapak orang tua kami sekalian rahimani rahimakumullah, kalau kita safar, maka hadis-hadis yang menyebutkan terkait dengan ini, maka Rasulullah SAW dan para sahabat itu semuanya dijamak dan dikosor. Maka kita tatkala safar, maka kita mengikuti jejak Rasulullah dan para sahabat. Ya, lebih mana lebih afdol kalau orang safar karena dia terbiasa kayaknya asalnya perkat juhurnya asal perkat, mana lebih afdol? Mana lebih utama? Kosong. Kenapa? Karena kondisinya sahabat. Kenapa? Karena kita ittiba bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah memperingatkan mengapa dispensasi, maka kita ambil. Ya, Allah enggak memberatkan, maka kita ambil. Maka mana yang lebih afdol? Tetap jamak qashar. Tetap yang lebih afdol. Ketika apa? Safar. Walaupun bisa kita sholat sempurna. Kenapa? Karena Rasulullah, para sahabat itu menjamak dan mengqashar. Andaikan itu baik, pasti Rasul tidak akan menjamak dan mengqasharnya. Perbuatan Rasul dan perbuatan sahabat pasti yang terbaik. Terbaik di qashar itu terbaik tatkala safar. Sempurna itu terbaik tatkala mukim berada di tempat. Paham Bapak Ibu? Jadi kalau kita dalam kondisi safar, tidak apa-apa, dikosor aja. Dijamak qashar dan qashar. Itu lebih bagus. Ustaz, sholat sunnahnya gimana? Sholat sunnahnya kan dihitung juga. Kalau kita terbiasa sholat sunnah, tatkala kita safar kan kita tidak melaksanakan sholat sunnah kan? Tetap dihitung. Tetap dihitung. Disebutkan dalam hadis yang sahih dari Imam Bukhari dan Imam Ahmad dari sahabat Abu Musa, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marida al-'abdu au safara." Apabila seorang itu sakit atau sedang dalam kondisi apa? Safar, kutiba lahu, maka dicatat baginya mislu seperti makana ya'malu muqiman sahihan, sebagaimana orang mukim yang melaksanakan. Jadi kalau biasa antum misalnya melaksanakan sunnah qobliyah ba'diyah, antum safar tidak melaksanakan sholat sunnah qobliyah ba'diyah, tetap dihitung itu. Tetap dihitung pahala. Bayangkan, kita nggak kerjakan sholat sunnah tetap dihitung kata Nabi. Itu, ya. Jadi kalau ada orang yang safar dua safar, satu dia kerjakan secara sempurna, satu dia jamak qashar, maka jamak qashar yang lebih baik. Jawabnya kenapa? Karena Nabi dan para sahabat jamak qashar. Pastilah perbuatan Nabi, perbuatan sahabat pasti lebih baik. Maka kita sebagai umatnya mengikut. Begitu. Ya, kayaknya lebih mantap yang perkat. Jangan pakai kayaknya, pakai dalil. Dalil Nabi safar diringkas qashar, maka kita laksanakan. Antum udah dikasih pahala yang lebih besar, kemudian lebih ringan, lebih cepat, kok malah yang susah, ya kan? Nah itu dia. Jadi kita yang sini butuh itibanya itu, ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi terkait tentang jamak qashar. Kemudian ada satu permasalahan terkait dengan ini ayat ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Contoh begini. Bagaimana andaikan misalnya antum belum sholat maghrib, dan sini misalnya berangkat sebelum sholat maghrib, sambil perjalanan sholat maghrib, nanti aja lah, saya jamak takhir aja lah, jangan di akhir aja, nunggu isya, ya kan? Sampai misalnya antum dari sini mau ke Medan lah, sudah antum maghribnya belum sholat, sholatnya di isya, sampai Medan masuk waktu isya, antum kondisi safar ini,
Medan itu bukan kampung antum, bukan, antum dalam perjalanan sudah. Maka sampai sana orang itu kan melaksanakan sholat isya kan, sudah. Antum mau jamak qashar maghrib dan isya. Kalau antum sholat sendiri bersama rombongan safar, tidak ada masalah. Maghribnya 3 rakaat, isyanya berapa? 2. Ini permasalahannya kadang-kala kita begitu sampai di Medan, mereka sholat isya, kita sholat maghrib. Ini masalah ya. Masalah. Paham nggak nih soal? Mereka sholat isya, rombongan antum datang, sudah datang. Begitu aja berhenti di situ, ayo berhenti deh, isya ini, gitu kan? Aja. Sudah mereka sholat isya. Kan berangkat tuh sholat isyanya. Rombongan antum kan belum sholat maghrib tadi. Gimana? Antum sholat maghrib dulu atau sholat isya dulu? Hah? Maghrib. Sholat isya dulu. Sholat isya dulu. Ada khilaf di kalangan antum ini. Kalau sholat isya dulu, berarti sholatnya dilewati maghribnya. Habis isya baru maghrib. Terbalik, ya kan? Kalau itu sholat maghrib, maka sholat isya 3 rakaat. Berarti setiap 3 rakaat salam. Mereka bangkit. Berarti antum mufaraqah. Hah? Nggak salam duduk aja. Antum nggak ikuti. Inna majilalimu minta mabi. Faidah rakaat fakau. Faidah sajadah masjudu. Bila yang rukuk kalian. Apabila yang sujud, sujudlah kalian. Antum nggak ikuti. Pahami ini, nggak apa-apa. Biar sedikit agak kasih apa sedikit ya, agak kasih beban sedikit ya kan. Gimana? Nah, sahih. Yang pertama gimana? Yang pertama, apabila di rakaat ketiga yang mungkin naik ke rakaat keempat, maka yang musafir dia melakukan salam. Nah, Yang kedua, dia rakaat keempat mungkin yang musafir dia di rakaat ketiga tidak melakukan salam, tapi duduk tahiyat sampai nah, sahih. Kalau mukamin, kalau Utsaimin. Jadi pendapat kalau seperti itu, misalnya antum itu sholat maghribnya di waktu isya di sama orang mukim, maka kata Syekh Utsaimin ada 2 cara benar. Silakan antum pilih dalam masalah kata Syekh Utsaimin. Yang pertama, begitu mereka sholat isya, antum tetap sholat maghrib. Antum ikut mereka berkat? Tidak. Karena maghrib nggak boleh ditambah jadi berkat. Maghrib tetap 3 rakaat. Nah, gimana Ustaz? Mereka salam, caranya 2. Mereka begitu dia naik ke rakaat keempat, antum boleh salam. Antum tidak ikut. Kenapa? Antum mengambil jumlah rakaatnya 3 rakaatnya saja. Kenapa nggak ikut? Iya, kalau antum ikut jadi berkat, nggak boleh nambah rakaat. Maka antum harus salam. Kalau antum ikut mereka berkat, berarti maghribnya berkat, nggak boleh menambah 1 rakaat. Maka antum boleh salam. Kalau kita bisa, iya bisa, karena antum sudah selesai. Bisa, karena 3 rakaat, karena kondisinya. Yang kedua, antum boleh tunggu aja. Boleh tunggu aja. Mereka bangkit, antum duduk apa aja, akhir aja. Tunggu aja di situ. Tunggu di situ. Tunggu di situ. Ngapain antum di situ? Ya antum baca doa. Banyak doanya panjang kan? Kayak selama itu sudah bahas 20 sholat. Tunggu di situ. Nah itu dia. Jadi itu kalau kita mau gabung sama orang yang mukim. Nah itu, ya. Tapi kalau misalnya antum juga bingung, supaya yang lain juga bingung, mungkin 1-2 orang yang paham, ya kan? Takutnya satu rombongan nggak paham. Satu ada yang bangkit, satu ada yang apa? Satu ada yang salam, satu ada yang nunggu. Gitu ya. Jadi ada kulihal ya ikhwah, ketika kita sabar maka silakan. Kita tidak wajib jamaah sama orang mukim, tidak wajib ya. Maka kita jamaah qashar sendiri tidak apa-apa. Tabasa khair insyaallah. Nah demikian ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah, secara singkat pembahasan salat jamaah dan qashar ya. Kalau ada yang kurang paham, ini saya singkat aja, panjang pembahasan cuman ana singkatkan aja ini supaya yang penting kita paham. Jadi kesimpulannya ya ikhwah, jarak bagi orang musafir itu ada 3 khilaf ya. 3 khilaf pendapat ulama, pendapat Syafi'iyah, kalangan Syafi'iyah, Hambaliyah, Malikiyah itu 85 km.
pendapat Hanafi itu jaraknya 1 hari 1 malam. Kemudian yang ketiga pendapat Ibnu Qayyim Ibnu Taimiyah Az-Zahiri itu pendapatnya sudah lewat dari daerahnya sudah itu safar, ya itu terkait dengan safar. Dan qasar hanya boleh dilakukan oleh orang-orang yang safar. Selain bukan safar nggak boleh. Sementara jamak boleh. Ketika kapan? Hujan. Ketika kapan? Sakit. Ketika kapan? Ada hajat. Musyaqqah namanya. Ingat ini kayak ingat. Ketika musyaqqah. Musyaqqah itu artinya ketika apa? Sulit. Apa contohnya misalnya? Macet. Dalam perjalanan kan sulit kan? Kita kadang-kadang kayak ini misalnya. Pas masuk maghrib, ya kan? Masuk maghrib itu jauh dari masjid. Jauh dari masjid. Kita dalam perjalanan ini macet ini. Apalagi kalau misalnya naik kendaraan mobil, kan payah itu. Nah, kalau kendaraan sepeda motor biasanya nyelip-nyelip, ya kan? Kalau mobil, apa ya? Sudah. Silakan antum jamaah di Isya. Walaupun antum belum safar, boleh. Nah, paham ya? Nah, demikian. Itu terkait tentang jamaah qasar. Nah, kemudian tidak ada sholat sunnah di dalam safar ini kecuali sholat sunnah qabla subuh atau sholat sunnah yang lainnya. Misalnya sholat sunnah tahiyatul masjid boleh, seperti itu boleh, ya. Atau misalnya sholat sunnah wudu boleh, ya semisal dengan itu pun boleh. Nah demikian Allah Taala alam terkait dengan sholat jamaah qasar. Kalau ada pertanyaan terkait dengan ini atau lainnya silakan tafadhol. Nah, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan di luar tema. Nah, tafadhol. Masalah talak. Nah. Jadi ada 2 pendapat yang kita dapati bahasanya talak yang dilakukan sekaligus talak 3 ataupun dengan saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu, atau saya talak kamu, saya talak 3, itu pendapat yang pertama menyatakan bahasanya itu jatuh talak 3, dan pendapat yang kedua mengatakan itu jatuh cuma salah satu penjelasan. Terkait dengan talak ini, Bapak Ibu rahimani rahimakumullah jami'an. Ada yang mengatakan talak itu begitu saya talak kamu atau saya ceraikan kamu maka jatuh talak 1. Saya ceraikan kamu talak 3 langsung, maka itu jatuh talak 3. Maka pendapat yang kuat ini, maka tatkala waktu dan tempatnya dia bersamaan, walaupun dia bilang saya ceraikan kamu, saya ceraikan kamu, saya ceraikan kamu, saya talak 1 kamu, saya talak, sudah sampai dia bilang 3 kali, saya ceraikan kamu, saya jatuh talak 3, maka tetap itu sekali. Karena masih masa idah, satu tempat masih ada, satu tempat. Perhatikan, masih satu tempat, satu waktu. Disebutkan dalam Al-Quran, ya, surat Al-Baqarah ayat 228. Boleh cek, catat surat Al-Baqarah. Surat yang keberapa itu Pak? Pertama surat Al-Fatihah, yang kedua surat Al-Baqarah ayatnya 228. Saya ulang, 228. Perhatikan ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Lihat. Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri menunggu. Wanita-wanita yang ditalak, perhatikan dengan sesama ini. Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu berapa kali? Salasata quru. 3 kali masa iddah. Berapa kali? 3 kali masa iddah. Allah menyebutkan wanita-wanita yang talak hendaklah menahan diri. Kenapa menahan diri? Karena masih ada masa iddahnya, masih ada kesempatannya. Masa iddah itu berapa lama? Kata Allah, salasata quru. Salasa 3 quru haid, atau apa namanya? Masa iddah suci. 3 kali masa suci. Ini masa iddah. Berarti Allah masih memberikan kesempatan. Kalau seorang mengatakan saya talak 3, berarti tidak berlebihan ini. Ayat ini memberlakukan masih ada kesempatan. Kalau langsung talak 3, di mana kesempatannya?
Paham ini? Sementara ayat ini masih memberikan apa? Kesempatan, ya kan? Sampai menunggu masa iddah. Kalau berlaku talak, saya ceraikan kamu, saya ceraikan kamu, saya ceraikan, jatuh talak 3, berarti nggak ada kesempatan lagi dia. Betul nggak? Berarti ayat ini gimana? Sementara ayat ini mengatakan masih ada memberi kesempatan 3 kali. Paham sampai sini? Seulang sekali lagi. Biar paham. Kalau yang mengatakan saya ceraikan kamu, talak 1 misalnya, saya ceraikan lagi kamu, talak 2, saya ceraikan lagi, talak 3, jatuh ke talak 3. Andai kan itu langsung jatuh talak 3, ada nggak kesempatan lagi untuk rujuk? Ada tidak? Tidak ada. Paham? Kalau itu langsung talak 3, berarti nggak ada kesempatan. Begitu si suami ngomong, saya ceraikan kamu deh, ceraikan, jatuh talak 3, sudah. Harus saat waktu itu juga dia harus pisah mereka. Tidak boleh gabung, nggak boleh satu rumah. Kenapa? Udah bukan mahram lagi. Paham ini? Jatuh talak 3, udah habis selesai, nggak bisa lagi. Kalau mau menikah lagi, tunggu dia nikah lagi sama orang lain. Itu pun kalau begitu nikah, diceraikannya dia. Paham? Kalau nggak diceraikannya dipakai langsung, dipakai terus. Ya tuh, nggak bisa lagi kan? Sudah. Sementara ayat ini Al-Baqarah 228, saya ulang lagi 228 ini, kata Allah, ini udah mulai mantap, udah mulai ini ya. Wal mutalaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru'. Lihat. Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri, nunggu 3 kali quru', 3 kali masa iddah, 3 kali suci. Paham? Suruh nunggu. Kalau nunggu berarti ada kesempatan tidak? Ada kan? Wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna ila akhir ayat. Ya, tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya dan ayat. Tapi perhatikan ayat ini. Kita karena fokus pada pembahasannya itu. Allah di sini masih bisa memberikan kesempatan menunggu 3 kali. Jadi kalau misalnya maaf, saya ceraikan misalnya sekali emosi segala macam, saya ceraikan kamu ini. Udah ceraikan kamu. Jatuh talak 1. Sudah. Makanya tidak boleh wanita itu langsung keluar dari rumah. Jangan. Tidak boleh keluar langsung dari rumah. Ngapain dia? Ya sudah di rumah saja. Di rumah. Dan tetap masih ada kewajiban si istri melayani suami. Maksudnya kalau dia cerai itu nggak mungkin melayani apa ini ya, bernafsu ya. Tapi melayani apa maksudnya? Terkasihkan nafkah, masakan, menyiapkan pakaian segala macam lah. Sudah di rumah aja dia, jangan keluar dulu. Sudah sampai datang masa iddah. Masa iddah 3 kali suci. 1 kali suci berapa bulan? 1 kali suci berapa? Sebulan sekali kan? Wanita itu haid sebulan sekali. Tanya mau antum berapa bulan sekali haid ya? Antum nggak tahu kalau juga ini. Berarti kalau 3 kali suci berapa bulan? Itu paham kan? Sudah. Berarti lebih kurang 3 bulan. Berarti masa iddah 1 iddah itu berarti 3 bulan. Kalau masa selama 3 kali 3 bulan itu antum masih mau rujuk boleh. Hari ini marah, ceraikan jatuh talak 1. Sudah. Antum merajuk segala macam ya kan? Sudah. Bulan depan antum merujuk, bisa nggak? Bisa. 2 bulan merujuk, bisa nggak? Bisa. 2 bulan setengah? Bisa. Karena masih masa iddah. Paham? Rujuknya gimana? Rujuknya boleh dengan kata-kata, Dek, kayaknya apa nyesel aja dia rujuk lagi. Rujuk. Atau dengan perbuatan. Antum nyesal, udah pikir dari rumah. Tempat toko yang warna kuning-kuning itu, pulang bawakan yang kuning-kuning itu. Sudah kasihkan sama istri itu dengan perbuatan. Sudah. Kemudian nanti misalnya ya seperti biasa suami istri. Sudah rujuk. Begitu ya. Jadi masa ini itu boleh rujuk. Sudah masa rujuk. Sudah 2 bulan rujuk. Berjalan 1 tahun berantem lagi. Kucerikan kau deh, ya kan? Jatuh talak. Talak berapa itu? 2. Talak 2.
hati-hati tuh. Kunci tuh mulutnya. Hati-hati. Jangan ucapkan lagi. Sudah itu talak? Dua. Sudah. Itu udah hati-hati. Jangan diucapkan lagi. Begitu ucapkan lagi, yang ketiganya, kuncirikan kau deh. Itu berapa? Udah lewat masa idah ya, sudah lewat masa idah, setahun lagi. Kuncirikan kau deh. Dan setelah berapa? 3. Tidak boleh berhubungan, tidak boleh satu rumah, pisah betul itu. Kacau. Saat masih sayang, saatnya sholat, udah, nggak bisa lagi. Udah mulai seribu nikah sama orang lain. Iya, begitu nikah sama orang lain, sama laki orang, ya kan? Sudah, dipakai terus. Si suami masih cinta, si istri udah mulai malas dia. Udah tahu dia itu gimana. Dapat pula suami yang lebih paten pula, lebih alim, lebih berilmu, lebih kaya, lebih tawadu, lebih sayang. Habis antum, habis. Ya, makanya hati-hati. Karena kalimat ceritanya ini di suami, istri nggak bisa. Bang, kucirikan kau bang, kan laku. Mau dia ngomong hampir 1000 kali pun tak laku. Kucirikan kau bang. Setiap hari dia ngomong tak laku itu. Kecuali dia ngadu ke siapa? Pengadilan baru, ya, tunggu putus. Kalau suami laku, makanya hati-hati. Ya suami ini hati-hati karena megang istilahnya itu di suami ya, talak itu ya. Paham dari sini? Berarti kalau sekali ngomong jatuh ke berapa? 1, walaupun 3 kali dia ngomong serinya atau lebih dari itu tetap 1 karena masih masa iddah. Kalau dia katakan sudah talak 3 berarti bertentangan dengan ayat ini karena ayat ini masih masa menunggu iddah. Kalau langsung 3, di mana masa nunggunya? Ada lagi masa nunggu. Begitu. Demikian Allah Ta'ala. Yang silakan, masih ada waktu. Itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini tentang sholat Ustaz. Cuma nggak jamak kosor. Ini tentang sholat sunnah. Sholat sunnah ba'diyah. Ini kan contohnya kita melaksanakan sholat ba'diyah di suatu masjid. Baru ada masyarakat kita bilang atau seperti kita bilang orang yang sholat masuk masjid, dia mau sholat sholat fardu. Dianggapnya kita sholat sunnah itu sholat fardu. Jadi ditepuknya gini. Jadi apa yang kita lakukan selaku sholat sunnah tadi? Kalau ada orang sholat sunnah, kemudian orang masuk datang, dia ikut sholat juga sholat wajib, tidak apa-apa. Kita laksanakan aja kewajiban tugas kita. Apa tugas kita? Tetap sholat sunnah. Adapun dia lihatkan, nggak apa-apa. Dia mengambil rakaatnya saja. Kita 2 rakaat, kita salam, dia tambah. Tidak ada masalah. Ya. Jadi tidak mesti begitu kita sholat sunnah, kita ganti dengan sholat wajibnya nggak bisa. Itu sholat wajib apa? Lah, udah sholat wajib? Misalnya sholat zuhur, ya kan? Sholat zuhur atau sholat sunnah misalnya sholat 2 rakaat, ya kan? Sholat 2 rakaat. Tiba-tiba ada orang yang masbuk. Masbuk datang kan? Masbuk kan datang ya. Punya Allah Akbar, begitu kan? Dia ikut. Ya kita biasa sholat sunnah 2 rakaat, langsung. Sholat 2 rakaat kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau dia misalnya safar, pas 2 rakaat. Kalau dia misalnya tempatan, ya dia bangkit lagi. Kita kepada kita niat kita rubah. Kalau kita rubah, berarti kita sholat zuhur. Berarti kita zuhurnya 2 kali. Ya, tetap aja tidak apa-apa. Sholat sunnah aja. Tidak apa. Dan demikian Allah wa'ala. Terakhir. Berkaitan dengan yang safar tadi. Tentang wanita. Dia kalau bersuami kemudian dia berangkat haji, dikatakan juga tidak sah. Bagaimana kalau seorang janda? Nah Pak, walaupun janda Pak, janda sama mahramnya kan ada. Mahramnya itu kan bukan suaminya saja. Mahramnya itu orang tua. Tak ada seorang tua, oke. Abangnya, tak ada abangnya Ustaz, oke. Adiknya, tak ada Ustaz. Anaknya, tak ada Ustaz. Pamannya, tak ada Ustaz. Wawaknya, tak ada Ustaz. Belum sebelah kalah berarti dia itu. Tak ada. Ustaz masalahnya ini Ustaz, masalahnya ini nyari masalah tuh. Masalahnya ini duit itu cuma 1 orang.
ada mahram, cuman satu. Kalau saya berangkat, kemudian suami saya berangkat, tak cukup. Tahu apa? Tak cukup. Kalau tak cukup berarti belum tentu wajib. Kan nggak cukup, berarti belum mampu. Begitu. Karena Nabi SAW, saya tekankan sekali lagi kata Nabi, la yahillu, tidak halal. Kalau diterjemahkan apa? Kebalikan dari tidak halal gimana? Ini tidak halal nih makanan ini. Gimana berarti? Berarti boleh nggak? Nggak boleh kan? Nggak boleh. Paham ini? Paham? La yahillu, nggak halal nih bagimu. Berarti nggak boleh. Bagi siapa? La yahillu li imra'atin, tidak halal bagi seorang wanita. Lihat, tu'minu billahi wal yawmil akhir. Nabi tekankan lagi. Bagi wanita yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, Nabi tekankan. Ngapain? Antusafiroh, mengadakan safar, masiroh, yang jaraknya yaumin wa lailatin, satu hari satu malam. Naik haji lebih satu hari satu malam, berapa hari? Yang naik haji berapa hari? 40 hari. Udah lebih jauh. Paham? 40 hari. Mau satu hari gimana? Nyampe sana pulang lagi kan kata mungkin. Itu tidak boleh. Sudah? Apa lanjutannya? Laisa maha hurmatun. Tidak ada bersamanya hurmatun, mahramnya. Tidak boleh. Lihat ini. Jadi apapun tidak boleh. Hatta jinah. Oke, tidak benar itu Pak. Ada mahram titipan tidak benar. Main apa mahram titipan? Gimana coba? Mahram titipan nggak bisa. Tahu atau mahram titipan? Ya. Makanya kalau mau haji, ya suaminya haji sama istrinya. Kalau ada duitnya cuma satu, ya suaminya aja. Istrinya cuma ada satu, istrinya ada uang cuma satu berangkat. Kemudian dia nggak pakai mahram, ya berarti dia belum mampu. Lagi itu belum mampu, cuma satu, ya tuh kumpul dulu. Kalau udah mampu baru saat sampai mati nggak mampu ya berarti nggak mau haji. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak membebankan seorang sesuai dengan kemampuannya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa kepada Allah dengan semampunya. Nah haji itu ketakwaan, ya semampu kita. Karena belum mampu. Nah begitu. Amin. Bayangkan safar mahram, wanita yang safar tanpa mahram itu dilarang. Kalau bahasa kasar itu haram, begitu. La yahil itu bahasa lembut doanya. Bayangkan, makanya lembut sekali bahasa Nabi ini. La yahilu li imra'atin, tidak halal bagi wanita. Nah itu. Tidak halal, kan lembut itu bahasanya kan? Bahasa kasarnya apa? Itu bahasa kasarnya, kan gitu kan? Bayangkan, nggak boleh. Makanya wanita-wanita nggak boleh. Ya, harus pakai mahram dia. Gitu. Apalagi sampai ada wanita yang kadang-kadang ya, nyaris juga ya merantau ke luar negeri. Bayangkan wanita udah bersuami merantau ke luar negeri sampai bertahun, bukan 40 hari lagi Pak, bertahun-tahun. Itu pakai kontrak kadang-kadang 2-3 tahun, ya kan? Tanpa mahramnya. Gimana coba? Dia tinggal di rumah majikan. Sudah berangkat aja tanpa mahram tidak boleh. Dia tinggal di rumah majikan, di rumahnya itu bukan tanpa mahram lagi, bertahun-tahun lagi, gimana coba itu? Ya kan? Makanya itu hidup ini harus kita di atas syariat. Ayo ikhwan rahimani rahimakumullah. Nah demikian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah jaga. Paham ya? Insyaallah selanjutnya kita akan bahas tentang mahram. Ini banyak terkait dengan mahram. Ya, kadang-kala kita mahram ini pun kadang-kalanya ada sebagian yang belum paham mahram. Contoh saja saya sebutkan. Wawa itu mahram apa enggak? Coba jawab sebagai penutup ini. Yang bisa jawab saya kasih hadiah ini. Yang betul jawabannya. Ini kan dia. Mau minta hadiah nggak minta ya panitia. Wawa, tahu wawa? Wawa kan itu abang mama atau bapak mama wawa ya. Kalau adiknya namanya apa? Maman. Iya kan? Nah, wawa. Aku ada masalah ini. Abang adik. Ini belum. Pertanyaan saya belum jawab ya. Mahram. Ya silakan. Gini tak. Ya. Ketika aku punya anak, anakku nikah sama anak abangku kandung. Itu kan kalau bilang kan aku ada berdebat sama abangku.
Gue bilang haram, aku bilang. Mana satu darah, aku bilang. Iya. Itu kalau setahu ya gue ambil dari Al-Quran juga kan, ada dari soal Nisa itu. Kalau itu apakah itu dihalalkan atau di apa kan? Antum iya sudah paham saya pertanyaannya sudah paham. Pertanyaan aja. Iya. Pertanyaannya anak antum nikah sama anak abang antum. Iya kandung. Sekarang berarti anak antum sama anak abang itu apa itu mereka? Sepupu. Sepupu kan? Sepupu itu boleh gak nikah? Jawabnya boleh. Sudah. Antum tahu Fatimah radhiyallahu anha? Siapanya Nabi? Putri Rasulullah. Antum tahu Ali bin Abi Thalib? Siapanya Nabi? Namun sudah Ali bin Abi Thalib. Abu Thalib itu apanya Nabi? Apanya? Sepupuan mereka. Bayangkan. Fatimah sama Ali itu masih satu keluarganya Rasulullah itu. Namanya Ali bin Abi Thalib. Abu Thalib itu siapanya Rasulullah? Saudaranya masih satu keluarga masih kan? Ya kan? Sekeluarga. Kalau dikaitkan paman itu sama anak mahram enggak? Paman? Antum punya kemanan enggak? Antum punya paman enggak? Mahram enggak? Mahram. Fatimah sama Ali masih sepupuan. Nikah. Rasulullah nikah kan? Gimana coba? Nanti kalau gitu gimana? Boleh tidak? Boleh. Paham ini? Kalau kebiasaan adat segala macam ya dan cerita lagi pembahasan, ya kan? Kadang kala satu marga pun tak boleh nikah, ya kan? Satu apa tak boleh, ya gitu ya. Nah, sudah. Tadi mahram nggak itu? Mahram. Awak mahram. Wawak bisa tak mahram. Wawak itu bisa mahram dan bisa tidak mahram. Jawabannya nanti kita sambung. Jangan tadi mikir dulu. Masih tentang sabar tadi. Sabar ini terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini misal nih ya, Ustaz. Nah. Saya pergi ditinjau dari waktu satu malam sudah, ditinjau jarak sudah lebih dari 85 km. Sampailah saya kepada tempat tujuan. Setelah saya sempat di tempat tujuan, apa status saya? Apakah masih safar atau bagaimana? Iya. Antum rencana mau nginep terus di situ atau enggak? Tidak. Tidak nginep. Berarti masih safar. Artinya kalau kita di situ masih safar, sholatnya bagaimana? Boleh. Kalau antum sama mukim maka lengkap. Kalau antum sama mukim lengkap. Kalau antum misalnya nggak sholat sama mukim maka di jam kosor. Rasulullah SAW dari Madinah ke Mekah naik haji. Gimana sholatnya Rasulullah? Jam kosor. Sholatnya di mana? Kosor. Sehingga kalau antum nggak ada niat untuk tetap di situ berarti masih sabar. Antum mau di Medan selama di Medan itu selama 3 hari antum di sana. Antum mau pulang nih, cuma menyelesaikan masalah aja sana 3 hari, ya kan? Mengambil tunjangan, nggak tahu lah apa itu tunjangan 3 hari. Kan berarti antum meniatkan sabar. Kalau antum sholat bersama mukim ya sempurna. Kalau antum nggak sholat sama mukim ya kosong selesai. Begitu selesai. Ya sudah. Kenapa? Karena kita masih sabar. Ya, antum ketika di sana mau sholat sama jemaah sendiri atau mau sama mereka, lihat kata Rasulullah tadi, ya, laisa al musafir Jumu'ah. Ya, riwayat sebutkan tidak ada bagi musafir itu sholat berjamaah itu tidak wajib bagi safar, tidak wajib. Jadi ada kemudian kesimpulannya, kalau antum nggak ada niat mukim berarti masih safar. Kalau antum safar sholat bersama mereka yang di sana, maka sholatnya harus sempurna. Kalau antum nggak mau sholat sama mereka, sholat sendiri, misalnya antum sholat sama kawannya, maka dijamak kosor. Selesai. Paham ini? Gak yang lain paham tuh? Alhamdulillah kalau kita tutup. Berhubung beliau sudah paham, maka kita tutup, ya kan? Pertanyaan tadi tentang bahwa apakah mahram tidak, saya bilang bisa mahram bisa tidak. Antum pikirkan jawabannya, anda tanya sekali lagi, ya. Ingat ya, kasih tanya, tanya. Gantian nama sana jadi tanya, gantian antum, ya kan? Bahwa bisa mahram bisa tidak, ya. Nah, yang paham yang belum paham, ya udah. Cari jawabannya. Dan demikian wa akhiru da'wana alhamdulillah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.